firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan alam semesta, Tuhan yang kami sembah melalui Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, penebus dosa kami. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas segala lawatan dan kebaikan yang memelihara hidup kami hingga pada saat minggu ini. Dan pada saat ini kami hendak mendengarkan firman yang elok, firman yang ajaib, dan firman yang memberikan kehidupan. Karena di dalamnya mengandung janji kebenaran, keselamatan yang hendak Engkau berikan, Engkau wariskan kepada kami masing-masing. Ajarkanlah Tuhan maksud-Mu kepada kami masing-masing melalui Roh-Mu, karena kami sudah siap mendengarkannya. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari Keluaran 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan Keluaran 14 ayat 1 sampai 2 dan ayat 13 sampai dengan ayat 14. Nanti semuanya Bapak Ibu bisa membacanya karena banyak waktu Bapak Ibu di rumah untuk membaca. Begini firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi-hahiron antara Migidol dan laut, tepat di depan Baal Jebon berkemah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang burung telah mengurung mereka. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Sedemikian jauh kita telah membaca firman Tuhan, dan tema firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini saya berikan temanya, jangan takut, Tuhan berperang untuk kita. Jangan takut, Tuhan berperang untuk kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Firaun membiarkan umat Israel pergi keluar dari Mesir, sebagaimana kita perhatikan dalam Keluaran 13 ayat 17, ternyata Firaun berubah pikiran untuk mengejar bangsa Israel kembali. Bangsa Israel lari dari Mesir, kemudian dikejar oleh tentara Mesir, dan di hadapan mereka bangsa Israel ada lautan. Di sini mereka terdesak, mengalami kesulitan dan menimbulkan banyak pertanyaan, masalah, kepanikan, ketakutan. Kenapa? Karena ke sana jut, ke sini jut, ke sana terjepit, ke sini terjepit. Itulah keadaan bangsa Israel, umat Israel pada pembacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini berbicara mengenai satu keadaan yang tak terhindarkan dalam hidup ini. Apa itu? Yaitu kesulitan. Dan kesulitan itu bisa disebabkan oleh banyak faktor, banyak keadaan. Bisa kesulitan karena uang, karena pekerjaan, karena tidak diberikan izin untuk membangun, dan lain sebagainya. Siapa di antara kita yang tidak mengerti dan yang tidak pernah mengalami kesulitan? Mana ada orang yang tidak pernah mengalami kesulitan dalam kehidupannya? Kesulitan makan aja ada, kesulitan berjalan ada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesulitan itu muncul bukan hanya ketika ada resesi ekonomi, bukan karena ada perang, bukan karena ada COVID-19 seperti yang kita hadapi ini. Kesulitan adalah fakta kehidupan.
seperti suami istri yang tidak dapat dipisahkan dengan antara rukun dan bertengkar. Ibarat ombak dan laut yang tak terpisahkan. Mana ada laut yang tidak berombak? Kalaupun ada laut yang tidak berombak, itu adalah buatan manusia atau lautan cinta. Nah, apa yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita? Di tengah-tengah pada saat ini kita sedang menghadapi masalah besar, bencana besar. Yang pertama yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita adalah rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi umatnya. Rencana Tuhan selalu yang is the best bagi kita. Boleh kita perhatikan dari ayat yang kedua, dikatakan di sana, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahiroth. Nah, Bapak Ibu yang dikasih, sesudah jauh berjalan, capek lagi, malah mereka disuruh kembali, tak masuk akal. Coba kita bayangkan kalau sudah jalan, kalau kita sudah berjalan jauh, tapi disuruh kembali balik, capek bukan? Dan disinilah sering timbul persoalan, perbedaan antara suami istri. Kadang walau itu pesta, itu adalah tinggal matasna, bulan musim berbadaina. Atau mau ke gereja, tinggal persembahannya, mulai musim tujabu berbadaina. Nah, memang tidak mudah untuk dimengerti rencana Tuhan ini. Kita tahu Musa mulai kecil sudah dibesarkan di kerajaan Firaun. Pasti dia ahli dalam berperang, punya pengalaman dan strategi melawan musuh. Karena dia sudah terdidik dalam kerajaan Mesir. Tetapi apa? Tetapi rencana Tuhan lain. Tuhan punya strategi dan cara yang berbeda. Dan rencana yang berbeda itu justru mendekati bahaya. Kenapa? Dikatakan tadi, mereka terjebak antara tentara Mesir dan laut yang membentang. Itu persoalan mereka, terjebak. Itu kesulitan mereka. Mengapa Tuhan membiarkan semua ini terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan ini semua terjadi? Itu mungkin yang datang ke pikiran kita. Dan itu juga yang dipertanyakan oleh orang banyak. Mengapa kita anak-anak Tuhan kadang-kadang diperhadapkan dengan Tuhan dalam hidup ini dengan masalah yang berat, bahkan mendekati bahaya yang serius? Mengapa pandemi terjadi pada saat ini? Sudah hampir 7 bulan kita menghadapi. Mungkin itu pertanyaan orang. Kenapa sampai sekarang belum serna-serna, belum selesai? Mari kita perhatikan ayat 9. Dikatakan di sana, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahiroth dan di depan Baal Zebul. Bapak Ibu yang dikasih, orang Mesir mengejar mereka dan mencapai mereka, artinya mendekati mereka. Kalau sudah dekat berarti bahaya mengancam. Tapi apa? Disinilah kita melihat rahasia tentang kekuatan rahasia Tuhan yang ajaib dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini, semua orang pasti ingin selamat, ingin terhindar dari persoalan, dari masalah yang menerpa kehidupan. Semua tentu tidak ingin ada masalah. Dalam hidup ini, pasti kita memikirkan bagaimana supaya hidup ini berjalan dengan baik, berjalan lancar. Itu sudah kita programkan, kita rencanakan, sudah kita tata, kita atur dengan baik. Tetapi apa? Tetapi terkadang malah apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita pikirkan, justru mengalami kegagalan, justru mendekati bahaya. Semua kita rencanakan dengan baik, semua kita pikirkan dengan baik, tapi terkadang menghadapi masalah, mengalami kegagalan. Apa kata Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Kalau Bapak Ibu bertanya, kenapa ini terjadi? Mengapa ini Tuhan izinkan terjadi? Di mana Tuhan, apa Dia tidak peduli lagi? Apa Dia sudah melupakan kita? Apa Dia tidak melindungi lagi? Di mana janjinya? Saya hanya ingin katakan, Tuhan punya rencana yang berbeda dengan rencana kita. Tuhan punya maksud, Tuhan punya kehendak. Yesaya 55 ayat 8 mengatakan, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanmu. Rancangan Tuhan itu melebihi pemikiran kita, melebihi akal budi kita, melebihi perhitungan kita. Itu rencana Tuhan, melebihi akal budi kita dan perhitungan kita. Karena perhitungan kita hanya sampai pada kali-kali dan tambah-tambah. Belum sampai perhitungan kita pada bagi-bagi. Itu fakta kan? Itu realita kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dinyatakan ayat 4 ini kepada kita? Ini yang mau dinyatakan ayat 4. Tuhan hendak menyatakan kemuliaannya. Dialah Tuhan alam semesta, yang perkasa, yang maha besar, yang dapat mengubah dan melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. Itulah Tuhan itu. Sebenarnya jemaat yang dikasih Tuhan, inilah waktunya, momen masa pandemi ini, waktu kita, saat kita lebih dekat, lebih serius dengan Tuhan, lebih berserah, lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah waktunya bagi kita untuk melatih diri, memimpin keluarga, anak-anak muda. Waktunya untuk memimpin diri sendiri dan boleh memimpin keluarga. Bisa berkhotbah di sana, bisa mengajak keluarga untuk beribadah, bisa memimpin, bisa berkhotbah. Waktunya sekarang. Tuhan memberikan kesempatan bagi pemuda-pemudi, bagi orang tua, supaya bisa menjadi pengkhotbah yang handal, yang baik, pemimpin yang baik dalam rumah tangga. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat tangan Tuhan yang begitu kuat dan ajaib, memegang, menguatkan, dan memberi jalan bagi kita. Di saat kita mengalami resesi ekonomi, krisis ekonomi, tapi kita masih bisa makan, uang kita masih cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini kita masih sehat, masih kuat, masih hidup, walaupun pandemi COVID-19 sedang mengancam jiwa setiap manusia pada saat ini. Disitulah Allah hendak menyatakan kemuliaannya bagimu. Amin. Bapak Ibu sedang menghadapi kesulitan, masalah pada saat ini. Itu waktunya introspeksi diri, bukan mengeluh, bukan bersungguh-sungguh. Itu waktunya engkau memuliakan Tuhan. Yang kedua, yang mau dikatakan firman Tuhan ini kepada kita, supaya kita fokus kepada Tuhan dan berseru kepadanya. Ayat 10 mengatakan, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu mereka ketakutan. Apa artinya? Itu artinya mereka tidak fokus kepada yang berjalan di depan mereka. Kan ini juga yang sering kita alami. Tuhan ada bersama kita, Yesus di depan kita, tetapi kita masih ketakutan. Itu tandanya gagal fokus, tanda kurang beriman. Karena itu mari kita belajar dari iman dan pengharapan Musa. Dia tetap mengendalikan Tuhannya, yang dia tetap menaruh harapannya, dia tetap memberikan perhatiannya kepada Allah. Mulai sekarang, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan hanya mengeluh, jangan takut dengan kesulitan, jangan takut masalah. Hidup ini harus berani menghadapi realita, jangan gentar. Karena disitulah waktunya Tuhan untuk menunjukkan kemuliaannya, dan kita akan melihat kemuliaannya. Itu rencana dan maksud Tuhan dalam kesulitan itu.
Kita tidak dapat menampilkan hidup ini. Kita ada masalah, betul. Kita ada persoalan, ada pergumulan. Saya bukan seorang motivator yang mengatakan kalau ada masalah, pura-pura gak ada masalah atau kalikan nol. Gak mungkin. Kita tidak bisa. Kalau kita sakit, pura-pura sakit, itu namanya goblok setengah mati. Ya kalau sakit-sakit, kalau masalah-masalah, kalau persoalan-persoalan, gak bisa dikalikan nol. Itu goblok namanya, goblok setengah mati. Persoalan-persoalan, masalah-masalah, yang penting hadapi bersama Tuhan. Amin. Nah, mengapa umat Israel ketakutan? Dikatakan ayat 9, karena musuh dekat dan karena mereka menoleh ke belakang. Karena itu jemaat yang dikasih Tuhan, jangan keseringan melihat ke belakang. Nanti tersandung, nanti tak tuk-tuk melebar. Ini yang terkadang kita keseringan melihat ke belakang, kegagalan kita yang dapat melemahkan harapan dan iman kita, yang dapat merongrong iman kita. Kita harus mengeluh, menggerutu oleh karena persoalan-persoalan masa lampau. Kalau kita menghadapi masalah, fokus pada iman kepada Yesus. Jangan kepada masa lalu, jangan fokus pada musuh, jangan fokus pada persoalan, tapi fokus kepada Tuhan yang berjalan di depanmu sebagai panglima perang yang akan menggantikanmu. Amin. Fokus kepada Allah, fokus kepada Yesus yang akan berperang menggantikan. Luar biasa kan? Yang ketiga, jangan takut. Tuhan berperang untuk kita. Ayat 13, jangan takut, berdirilah teguh. Jangan takut, berdirilah teguh adalah suatu seruan agar tetap berpegang teguh dalam keyakinan iman. Berdiri teguh, jangan takut adalah syarat mutlak dalam peperangan, terutama dalam peperangan rohani. Jangan takut artinya kita percaya kita punya kekuatan yang luar biasa. Siapa namanya? Yaitu Yesus Kristus. Melalui nasi ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah meyakinkan bangsa Israel. Allah hendak meyakinkan kita pada saat ini bahwa Ia akan berperang untuk kita. Dengan syarat kita harus maju terus, pantang menyerah, dengan iman berjalan ke depan. Hanya itu syaratnya. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat musuhmu, tapi lihat Allah yang berperang untukmu. Nah, jemaat yang dikasih, kalau Allah berperang untukmu, apa yang terjadi? Kalau Allah berperang untukmu, maka yang terjadi adalah kemenangan, keselamatan. Itu yang akan kita alami kalau Allah sudah berperang untuk kita. Sungguh tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Akhirnya kemenangan di pihak bangsa Israel. Allah bertindak menggantikan kita untuk berperang melawan musuh-musuh, melawan persoalan, melawan bencana pada saat ini yang sedang mengancam jiwa kita. Iman itu, kalau Tuhan sudah berperang untukmu, engkau pasti kemenang. Engkau akan terhalau dari persoalan. Engkau pasti bisa menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang mewabah pada saat ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Amin. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan. Yohanes 15 ayat 5b mengatakan, sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab di luar Aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan pada saat ini sungguh indah dan sungguh memuatkan kita di tengah-tengah kita sedang menghadapi COVID-19 yang sedang mengancam jiwa setiap manusia pada saat ini. Ingat, kalau jangan takut, kalau Tuhan berperang untukmu, maka engkau pasti menang, maka engkau pasti akan selamat. Amin.
Kita berdoa. Bapa yang di surga, pada saat ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Biarlah renungan yang keluar dari hati kami masing-masing menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.